Assalamualaikum sahabat muslim, bertemu lagi di channel Sepenggal Kisah, yang menyajikan tentang kisah-kisah islami. Jangan lupa pula like, komen, dan subscribe ya sahabat agar channel ini bisa berkembang, dan menyajikan kisah-kisah menarik islami untuk kita dengarkan. Terima kasih. Kisah cinta selalu menampilkan dua wajah yang bertolak belakang. Satu sisi menampilkan penerimaan atas curahan kasih dan sayang. Di sisi lainnya adalah penolakan. Hal ini menjadi bentuk takdir dalam kisah cinta setiap manusia di dunia. Tak terkecuali yang menimpa manusia suci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga pernah mengalami kisah penolakan saat dirinya menyatakan cintanya kepada seorang perempuan. Bahkan, Nabi Muhammad bukan hanya sekali ditampik lamarannya, tapi sampai 2 kali, oleh seorang perempuan yang sama yang bernama Fahita atau Ummu Hani. Sebelum menjadi Nabi dan Rasul Allah, Nabi Muhammad pernah mengalami penolakan dari Fahita yang dicintainya. Fahita atau Ummu Hani, adalah salah satu anak Abu Talib. Ummu Hani, adalah sepupu sekaligus teman masa kecil Nabi Muhammad sampai akhirnya remaja. Ummu Hani, juga perempuan yang membuat hati Muhammad merasakan cinta kali pertama. Rasa cinta Nabi Muhammad kepada Ummu Hani, inilah yang membuatnya memberanikan diri mengungkapkan perasaannya tersebut dengan melamar pujaan hatinya kepada Abu Talib. Ternyata, Abu Talib dengan lembut menolak permintaan keponakannya tersebut. Pasalnya, Ummu Hani, telah dilamar terlebih dahulu oleh seorang laki-laki bernama Hubairah dari Bani Makhzum. Tidak patah arang, Nabi Muhammad terus berusaha membujuk pamannya untuk menikahkan putrinya kepada beliau. Tapi dengan halus, Abu Talib menolaknya karena lelaki yang telah melamar putrinya, selain dari Bani yang sama dengan ibunda Rasulullah, juga karena klan Hubairah pernah menikahkan putri mereka dengan salah seorang dari kabilah Abu Talib. Sehingga, untuk menjaga hubungan baik, kabilah Abu Talib membalas perlakuan itu. Maka, seseorang yang baik haruslah membalas kebaikan yang sama dengan apa yang telah mereka berikan kepada kita, kata Abu Talib. Ummu Hani, pun akhirnya menikah dengan Hubairah, dan tertutup sudah kesempatan Nabi Muhammad menikahi perempuan yang telah mengusik hatinya selama ini tersebut. Cinta pertama yang kandas dibalas Allah dengan pilihan jodoh terbaik dan mulia bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Tapi, cinta pertama Nabi terhadap Fahita, yang kemudian dikaruniai 4 anak bersama Hubairah dan tinggal di Makkah, kembali melahirkan kisah, seperti dijelaskan dalam kitab Al-Isyobah. Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah dan terjadi peristiwa Fatu Makkah, banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Suami Ummu Hani, tidak mau ikut masuk Islam. Suku Quraisy menentang dan melakukan boikot kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah diwahyukan untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah. Saat Rasulullah Muhammad kembali ke Makkah, banyak manusia berbondong-bondong masuk Islam. Tak terkecuali Ummu Hani, walaupun sang suami tetap tidak bersedia masuk Islam dan melarikan diri ke Najran. Ummu Hani, pun akhirnya memilih menjadi janda dengan keyakinan dan keimanannya memeluk Islam sampai akhir hayatnya. Rasulullah pun setelah wafatnya Khadijah dan merasakan kesedihan kerap mendapat penghiburan dari keluarga Ummu Hani. Bahkan di rumah Ummu Hani, malaikat Jibril turun dan datang menjemput Rasulullah dalam peristiwa Isra Miraj. Sebelumnya Muhammad datang ke rumah Ummu Hani, melakukan salat malam lalu tidur di sana. Perjalanan 1 malam menuju Yerusalem dan Sidratul Muntaha dimulai. Saat fajar tiba, Nabi pun kembali ke tempat yang sama. Kemudian Nabi Muhammad mengabarkan Ummu Hani tentang perjalanannya. Ia pun mengimani sabdanya. Setelah masa berduka berlalu itulah, Rasulullah kembali untuk meminang Ummu Hani. Seorang Rasul Allah yang terjaga kesuciannya melamar pujaan hatinya. Ini untuk kali kedua. Tapi, lamaran tersebut sama dengan saat pertama Rasulullah meminta kepada pamannya untuk menikahkan putrinya. Kali ini Ummu Hani, sendiri yang dengan halus menolak lamarannya.
Sesungguhnya aku ini seorang ibu dari anak-anak yang membutuhkan perhatian yang menyita banyak waktu. Sementara aku mengetahui betapa besar hak suami. Aku khawatir tidak akan mampu untuk menunaikan hak-hak suami. Ucap Ummu Hani, saat menolak lamaran Rasulullah. Penolakan Ummu Hani, sebenarnya bukan karena perkara lainnya. Tapi lebih pada ketakutannya bila dirinya menjadi istri Rasulullah. Ummu Hani, khawatir dia dan anak-anaknya mengganggu penyebaran agama Islam yang dilakukan Rasulullah. Nabi Muhammad pun menerima penolakan Ummu Hani, yang kedua tersebut tanpa adanya kemarahan dan kebencian. Bahkan Nabi menyampaikan, Sebaik-baik wanita penunggang unta adalah wanita Quraisy, sangat penyayang terhadap anak-anaknya. betapa lembut balasan Rasulullah dan betapa baiknya contoh yang beliau tinggalkan untuk umatnya walaupun 2 kali Nabi merasakan kegagalan untuk melamar dan menjadikan Ummu Hani sebagai istrinya. Demikian kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi inspirasi untuk mengenal kisah-kisah Islami. Terima kasih.